Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Pada pagi hari ini adalah Bapak diberi kesempatan untuk mengajar ya. Walau dengan keadaan masih tidak normal dengan adanya pandemik ini, cukup mengecewakan karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Padahal keinginan besar Bapak untuk bisa melihat anak didik Bapak, terutama kelas 12 ini yang menjadi wali atau diwali kelas sama Bapak. Tapi tidak mengurangi rasa untuk tetap mendidik atau mengajar kalian. Bapak di sini akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Oke. Sebelum lanjut kepada materi, tentunya Bapak mengajar ilmu penyakit dan menunjang diagnostik. Tentunya kalian di kelas 11 sudah belajar dan apa itu patologis, apa itu ilmu penyakit, dan apa itu penunjang diagnostik. Mungkin ntar akan kita ulang bahas lagi. Oke, untuk pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem saraf. Oke, kembali ke penyakit. Ada banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf ini. Salah satunya tremor atau gemetar tangan. Mungkin sebagian besar atau kalian pernah ada yang merasa tremor, apalagi ntar kalau sudah praktek nih. Kalau udah praktek di lapangan, biasanya kalau mau ngambil darah atau nyuntik biasanya ada tremor. Tapi itu masih fisiologis ya, masih normal. Kecuali ini sudah patologis, sudah ada penyakit. Nah itu biasanya tremor ini umumnya dialami oleh orang tua atau lanjut usia ya, atau yang memiliki keturunan. Nah, tidak menutup kemungkinan anak muda ini bisa mengalami tremor ini. Tremor ini adalah suatu penyakit juga ya, suatu penyakit yang berhubungan langsung dengan sel saraf atau kelainan sel saraf. Pada gangguan sel saraf hanya terbatas pada tremor aja ya. Nah, untuk penyakit saraf ini masih banyak. Tentunya kita akan membahas penyakit saraf ini ke depannya. Ini hanya salah satu contoh. Oke, untuk lebih mengenal lagi ke penyakit, tentunya kita harus tahu dulu apa tuh sel saraf. Jadi kita kembali lagi, feedback lagi ke anatominya ya. Sedikit aja kita kembali mereview lagi. Nah ini ya, tidak asing kan untuk melihat gambar di layar kaca ini. Ini adalah bentuk contoh struktur sel saraf ya. Sini ada beberapa bagian. Pertama ini ada inti sel. Inti sel ini adalah otak dari seluruh pergerakan sel atau aktivitas sel ini ya. Pusat dari seluruh sel, indung sel gitu ya.
fungsinya untuk mengatur beberapa bagian sel. Jadi otak dari sel saraf itu ya namanya inti sel ya. Lanjut ke dendrit. Nah, si dendrit ini bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju badan sel. Jadi kalau misalkan ambil contoh, ini adalah lapisan tangan lah gitu ya, sebelah sini kena cubitan. Nah, kena cubitan, si dendrit inilah yang meneruskan impuls menuju badan sel itu ya, menuju ke sini nih, lanjut ke badan sel. Nah, ini di sini misalkan kita ada kulit, si dendrit ini meneruskan ke badan sel. Oke, jadi kita pahami dulu aliran sel ini tidak jauh beda dengan listrik ya. Listrik, jadi ada alirannya gitu, ada alirannya. Bahkan tubuh kita tuh mengandung listrik ya. Oke, ini dendrit. Jadi dendrit itu bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju badan sel. Lanjut ke badan sel. Nah, ini badan sel. Badan sel ini untuk menghasilkan energi bagi kegiatan neuron. Nah, disinilah pembagian energi ya. Di sini ada nutrisi dan lain-lain. Nah, si badan sel inilah yang membagikan energi bagi seluruh kegiatan sel ini, baik ke inti sel, ke apalagi ke akson dan lain-lain ya. Lanjut ke akson. Akson menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Nah, ini akson sini. Jadi setelah dendrit, inti sel, badan sel, lanjut akson ya. Akson, nah sini ini masih sel lagi. Ini beberapa banyak sel di sini ya. Jadi si akson inilah transportnya gitulah kalau bisa dibilang, penyalurnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi boleh kalian searching lagi masalah struktur sel saraf ini ya. Untuk nodus, nah ini nodusnya ini tidak jauh beda dengan akson. Ini lebih ke transmitter ya, lebih ke perjalanan aliran selnya aja ke sel-sel yang lain. Oke, ini juga sama, sel Schwann ya, ini selubung mielin. Oke ya, itu untuk struktur sel saraf. Mungkin ini tidak asing di dulu SMP ya. Oke, lanjut ke slide ketiga. Nah, si sel ini ada 3 macam. Jadi bukan satu sel ini di dalam tubuh kita, ada 3 macam. Satu aferen, kedua eferen, ketiga internuncial ya. Apa tuh aferen? Jadi sel ini tuh ada 3 jenis di dalam tubuh. Untuk bagian-bagian tetap sama, untuk bagian-bagiannya tetap sama, cuman ada 3 jenis sel saraf, yaitu aferen, dan internuncial. Untuk aferen yaitu sel saraf yang berfungsi meneruskan saraf ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, si aferen ini berfungsi untuk meneruskan saraf ke otak atau sumsum tulang belakang. Jadi mana untuk perasaan, untuk nyeri dan lain-lain, nah aferen lah di sini kerjanya ya. Eferen, yang kedua eferen yang berfungsi untuk membawa impuls sel saraf otak atau sumsum tulang belakang menuju penerima berupa otot atau kelenjar. Nah, jadi pertama
si sel ini kita ambil contoh aja ya dulu ya. Kita merasakan apa ya? Kita merasakan pengen BAK atau kencing. Nah, disinilah aferen bekerja. Si aferen ini menurunkan saraf ke otak nih, di otak tuh, pengen kencing. Nah, setelah di otak, si sel eferen melanjutkan membawa impuls saraf dari otak ke sumsum tulang belakang. Ntar kita jelasin sumsum tulang belakang menuju penerima berupa otot atau kelenjar, hasilnya berupa tanggapan tubuh nih, di menahan kencing atau pengen kencing gitu ya, itu eferen. Yang ketiga, internunsial. Internunsial ini sel saraf yang berfungsi untuk menginduksi impul dari aferen ke eferen atau seluruhnya yang diatur oleh sel saraf. Jadi disinilah internunsial aferen dan eferen ya. Pembagian aferen dan eferen seperti itu. Jadi ada tiga pekerja sel lah, bisa dibilang itu. Ada aferen di mana si sel tuh mengirimkan input atau informasi ke otak sehingga otak mencerna, dan di situ eferen yang bekerja. Eferen mengirimkan info lagi ke organ-organ yang Bapak contohin, ke kantung kemih, jadi perasaan ingin buang air kecil ya. Selanjutnya internunsial itu adalah sel saraf yang berfungsi untuk menginduksi impul dari aferen ke eferen ya, dan seluruhnya bagi yang diatur oleh sel saraf seperti itu. Oke, kalau tidak ini ntar ditanya. Oke, ngerti kan? Ini bagian-bagian sel saraf. Ini adalah fungsinya, atau ada 3 jenis sel saraf ya. Yang kedua, sistem saraf pusat ya. Sistem sarafnya dibagi jadi 2, itu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Apa tuh sistem saraf pusat? Kalau yang namanya pusat tidak jauh dari kata otak ya. Otak di sini. Jadi di mana saraf yang mengaturnya mayoritas di otak. Itu sistem saraf pusat. Jadi kita tidak asing dengan kata-kata sistem saraf pusat. Saraf pusat yaitu adanya di otak. Oke. Untuk lapisannya, di sini ada lapisan meninges ya. Kalian pernah mengetahui meningitis? Nah, itu adalah suatu penyakit selaput ya, selaput yang radang selaput otak gitu. Nah, di sini jadi meningis itu lapisan ya, lapisan atau selaput. Di sini ada dura ya, di sini tulisannya dura, maafkan ini salah pengetikan, durameter. Sebelumnya kita ke otak dulu. Nah, otak di sini bertanggung jawab terhadap berbagai macam aktivitas dan memori, baik memori, ingatan, yang selalu ingat mantan tuh di sini disimpannya ya, di otak. Perasaan selalu di otak. Terus apalagi, komunikasi ataupun sifat dan macam aktivitas hanya bekerja di otak. Nah, di sini juga otak dilindungi dengan selaput atau lapisan ya.
Inilah lapisannya, meninges lapisan. Yang tadi dijelaskan meningitis salah satu contoh penyakitnya. Kalau ini bagian-bagiannya, durameter merupakan selaput yang meletak dengan tengkorak ya. Nah di sini nih, kurang lebih di sinilah selaputnya ya. Jadi paling atas mungkin ya, yang menempel di bagian tengkorak. Arsenoid, selaput yang berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi otak dari kerusakan mekanik. Kali lagi, arsenoid, selaput yang berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi otak dari kerusakan mekanik. Jadi cairan ya. Kalian pernah tahu gak penyakit anak kecil yang kepalanya gede tuh? Nah, disinilah cairan itu bertambah, jadi membesar kepalanya. Cerebrospinalis ya. Hidrosepalus namanya, penyakit hidrosepalus. Jadi cairan yang berlebih di selaput otak. Selanjutnya piameter, lapisan yang banyak terdapat pada pembuluh darah dan dekat dengan permukaan otak. Lapisan ini berfungsi untuk mentransfer oksigen, nutrisi, serta mengangkut bahan sisa metabolisme. Oke. Jadi di sini lapisan pertama, yang kedua ini arsenoid, lapisan kedua, yang ketiga ini. Jadi ini paling dekat dengan otak. Oke. Yang mengembalikan nutrisi, oksigen, dan mengangkut sisa bahan metabolisme, yaitu piameter. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa mengerti ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagiannya. Tadi ini lapisannya, cairannya ya. Ini bagian otak, bagian otak ya. Nah, disinilah kurang lebih struktur otak tuh kayak gini ya. Yang pertama di sini ada cerebrum, atau bisa dibilang otak besar nih. Jadi dari depan, pinggir, belah kiri, kanan, sama depan disebut cerebrum ya. Cerebrum ini dibagi-bagi lagi, ada frontalis, pernah belajar kan anatomi, temporalis, frontalis, occipital, parietal. Ini sutura nih yang tengah ya. Oke, ini cerebrum, jadi bagian otak besar tuh sana ya. Terdiri dari dua belahan. Di dua belahan ada kiri, ada kanan ya, yang disebut dengan otak kanan atau otak kiri. Bagian kiri mengkoordinasikan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi kebalik, otak sebelah kanan mengkoordinasikan tubuh bagian kiri. Misalkan mata kiri nih ngedip atau ngicup, itu diatur oleh otak kanan. Otak kiri sebaliknya seperti itu. Jadi otak kanan mengatur koordinasi tubuh bagian kiri, sebaliknya seperti itu. Terus otak tengah ya, otak tengah di sini, otak tengah ya. Otak tengah berukuran kecil dan tidak mencolok, jadi keadaannya mungkin di dalam ya. Otak tengah berfungsi untuk memberikan impuls dari otak depan dengan otak belakang dan otak dengan mata. Nah, di sini di otak depan, di otak belakang, impuls sarafnya ya. Pada bagian otak tengah juga berfungsi menjaga keseimbangan. Otak tengah terletak di depan otak kecil yang jembatan parol. Oke, jadi kurang lebih di antara otak depan dan otak kecil ya. Otak depan dan otak belakang, otak depan dan otak belakang. Jadi kurang lebih di bagian sini ya, seperti itu.
Jadi kalau ada yang vertigo atau apa, nah biasanya di bagian saraf otak tengah ini. Selanjutnya cerebellum nih, otak kecil, atau ini otak besar, ini otak kecil, cerebellum. Jadi bagian kurang lebih segini ya. Otak cerebellum atau otak kecil terdiri dari dua belahan berlipat-lipat sangat dalam, berfungsi untuk mengkoordinasi lokomotor tubuh, pengaturan otot, posisi, dan keseimbangan tubuh. Jika mengalami cedera yang menyebabkan kerusakan bagian cerebellum, maka orang tersebut berisiko kehilangan koordinasi dengan otot tubuh ya. Jadi misalkan ada kecelakaan motor atau kecelakaan lalu lintas yang terkenanya otak kecil ini, biasanya fungsi dari tubuhnya tidak bisa bergerak seperti itu ya. Nah ini spinal ya, ini yang berhubung dengan tulang belakang seperti itu. Sampai sini masih bingung atau gimana? Mudah-mudahan mengerti ya. Oke. Untuk apa namanya, fungsi dari atau anatomi dari sistem saraf ini sekian. Mungkin dilanjut ntar ke sistem saraf atau sumsum tulang ya. Ini bagian otak, jadi kita balik sini aja. Jadi sistem saraf pusat itu dibagi menjadi dua, ada otak dan sistem sumsum tulang belakang ya. Untuk nextnya ntar kita ngebahas mengenai sistem sumsum tulang ya. Oke, terima kasih.